Selanjutnya menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Saya persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan yang terakhir sambutan pembina FIMNI Forum Intelektual Muda Cera Yogyakarta sekaligus pembukaan acara pelantikan pengurus FIMNI periode 2021-2022 kepada Kakanda M. Jamil SH MKN dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat seidinya kita dapat berkumpul di lingkaran ilmiah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Sang Putra Padang Pasir Nabi Agung Muhammad SAW, berkat kegigihan, ketekunan dan semangat yang beliau tularkan kepada kita semua melalui risalah-risalah, buku-buku dan guru-guru kita sampai detik ini bisa semangat dan bisa memetik hal-hal baik yang telah dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Saya mewakili pembina dan seluruh teman-teman senior ini mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama khususnya kepada tim yang teman-teman urusan sebelumnya dan yang akan nanti dilantik pada hari ini, karena berkat mereka lah lembaga FIMNI ini bisa melanjutkan kreasi demokrasi. Karena bagaimanapun juga dalam suatu organisasi itu
Kalau tidak ada generasinya, otomatis akan mati dengan sendirinya. Saya ucapkan terima kasih kepada generasi ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada terutama panitia dan juga seluruh undangan yang telah menyempatkan hadir dalam lingkaran pertemuan ini. Karena disadari atau tidak, walaupun kita sudah niatkan untuk hadir dalam lingkaran ini, pasti ada halangan, rintangan dan semacamnya. Ini merupakan suatu kesyukuran yang patut kita amini bersama, karena kita sudah bisa sampai dalam lingkaran ini. Mungkin sebelum nanti akan saya membuka secara resmi pertemuan ini, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita semua. Mudah-mudahan, terutama saya, untuk pribadi saya, yang pertama tentang organisasi kita. Berbagai macam organisasi di masyarakat itu kita temui, baik dalam masyarakat, organisasi dalam kampus, dunia kampus, bahkan organisasi daerah seperti yang kita hadiri saat ini. Dalam suatu berorganisasi atau ketekunan, kita dituntut tidak kaku dalam menghadapi suatu persoalan. Lakukan suatu komunikasi yang intens bila ada persoalan-persoalan yang ada dalam organisasi. Karena dengan komunikasi itulah lembaga atau roda organisasi itu bisa berjalan harmonis. Mungkin ini pesan khusus dan untuk FIMNI sendiri yang ingin saya sampaikan. Lahirnya FIMNI itu adalah berawal dari kegelisahan para founding father FIMNI. Yang pertama itu, lahirnya FIMNI itu berawal dari gagasan-gagasan sebenarnya, bukan berbentuk langsung organisasi seperti ini. Dulu gagasan-gagasannya itu diformulasikan dalam bentuk buletin yang namanya Himja kalau waktu itu pada saat awalnya itu. Kenapa saya gambarkan atau kisahkan awal munculnya FIMNI itu sendiri? FIMNI itu identik dengan intelektualnya, dalam artian nuansa-nuansa yang seharusnya dihidupkan dalam FIMNI itu sendiri, ya otomatis bernuansa intelektual. Dalam artian dalam setiap agenda-agenda FIMNI itu sepatutnya dijalankan atau yang paling diperlihatkan adalah nuansa-nuansa keilmuan itu sendiri. Saya acungi jempol karena forum periode ini diawali dengan rangkaian diskusi ini membuktikan nuansa-nuansa ilmiah atau nuansa intelektual itu terus hidup di dalam FIMNI itu sendiri. Selanjutnya, saat ini kita sedang memasuki era digitalisasi. Banyak macam yang perlu kita refleksikan dalam era digitalisasi itu sendiri. Salah satunya dengan era digitalisasi itu sendiri, nuansa sosial itu mungkin semakin terkikis ya, intinya. Terkikis. Mungkin itu menjadi refleksi bersama kita. Walaupun nuansanya semakin terkikis, sebisa mungkin komunikasi itu tetap jalan. Apalagi komunikasi itu sangat mudah ya sekarang. Jangan hanya kita sebagai
kelembagaan atau secara individu itu hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita harus bersosial, kita harus menjalin komunikasi, karena biar bagaimanapun dengan intensnya komunikasi itu kedepannya kita akan lebih mudah dalam menghadapi segala persoalan apapun. Karena disadari atau tidak, kita semua yang ada di sini nggak mungkin kita berada dalam lingkaran mahasiswa terus. Kedepannya kita akan memasuki dunia nyata. Kalau kita saat ini merawat komunikasi dari sekarang, kedepannya sampai kedepannya, maka hal-hal lainnya bisa kita jalin. Bisa misalnya kita bisa saling menukar informasi tentang pekerjaan, tentang skill apa yang perlu kita kuatkan untuk menunjang karir-karir kita ke depan, dan hal-hal lainnya yang mesti kita kembangkan. Karena itu, disadari atau tidak, kita nggak bisa berkembang sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa berkembang sendiri. Kita harus berjejaring, kita harus menjalin komunikasi dengan siapapun. Apalagi kita hidup di lingkaran Jogja, yang mana Jogja adalah miniaturnya Indonesia. Teman-teman bisa mencari atau berkomunikasi dengan masyarakat dari Sabang sampai Merauke di Jogja ini. Jalinlah komunikasi dengan tidak hanya antar lembaga saja, tidak ada hanya anggota satu lembaga saja. Teman-teman komunikasi dengan antar lembaga di bawah naungan Kempa, teman-teman komunikasi dengan lembaga antar daerah yang berada di Jogja, seluruh Indonesia ini yang berada di Jogja. Teman-teman juga bisa menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan erat langsung dengan program studi teman-teman. Misalnya teman-teman yang jurusan hukum, jalinlah komunikasi dengan misalnya LBH yang ada di Jogja, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, advokat-advokat yang setelah berpengalaman di bidangnya, dan lembaga-lembaga lainnya. Jangan berdiam diri, semasi teman-teman masih menyandang diri sebagai mahasiswa yang mengaku diri sebagai agen of change, agen perubahan, dan agen segala hal yang positif lainnya. Tanpa ilmu atau tanpa gagasan dan tanpa kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman sendiri, nggak mungkin bisa efektif dalam menjalani aktivitas ke depannya. Dan selanjutnya yang paling penting juga ya, untuk mahasiswa atau kita semua sebagai mahasiswa, ya karena ini rata-rata mahasiswa ya, yang saya ingin tekankan, teman-teman semuanya harus lebih intens melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan kapasitas keilmuan teman-teman. Misalnya melakukan pelatihan-pelatihan, training-training, cara bicara dalam forum, training-training dalam bagaimana caranya biar suasana dalam forum itu hidup. Bisa juga melakukan training-training misalnya kemampuan-kemampuan dasar yang sangat vital yang perlu dimiliki oleh mahasiswa, misalnya tata cara menulis, bagaimana cara menulis, bikinlah pelatihan-pelatihan seperti itu. Apalagi di era digital ini, teman-teman juga bisa, yang paling penting itu kayak pelatihan-pelatihan desain, pelatihan membuat video yang bagus. Karena di era digital ini hal-hal seperti itulah yang mesti dilakukan, yang patut dimiliki oleh seorang mahasiswa.
Kalau teman-teman sudah memiliki kemampuan seperti itu, sebenarnya tanpa melamar pekerjaan dimanapun, kita teman-teman bisa hidup, bisa menjual kemampuan teman-teman dengan kapasitas yang teman-teman miliki. Ya, untuk sementara mungkin itu aja. Nanti biar lebih hidupnya nanti bisa teman-teman komunikasi, diskusikan lebih lanjut terkait tema yang diangkat dalam momentum pelantikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi teman panitia meminta sekaligus untuk membuka acara, izinkan saya membuka secara resmi forum ini mewakili teman-teman pembina dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan pengurus FIMNI periode 2001-2022 dan diskusi publik dengan tema tantangan masyarakat dalam upaya membangun desa yang diselenggarakan di Taman Legawang hari ini secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara keempat telah kita lalui bersama. Marilah kita memasuki acara kelima, yakni pelantikan pengurus FIMNI Forum Intelektual Muda Cera Yogyakarta periode 2021-2022. Kepada Kakanda M. Jamil. Kepada pengurus FIMNI dipersilakan maju di depan. Ketua Umum Ardiansyah, Wakil Ketua Afriyadin, Sekretaris Bahjatun Nisa, Bendahara Nining Marlina, Bidang-bidang Koordinator SDM Mihrajul Mukmin, Anggota Suni Setiawan, Arif Rahman Al-Ghifari, Koordinator Humas Arif Gunawan, Anggota Nur Hayati Muhtar, Koordinator Kerohanian Raihan Mutmainah, Anggota Nur Rahma Mimi Israfana Amin Rais, Koordinator Olahraga Syahlan, Anggota Ayu Wulandari M. Amin Lisa Rosalina. Koordinator olahraga Abang Putra. Berdiri Mas Putra ya. Sahabat
Sebelum saya melantik, saya perlu mengingatkan, sebenarnya ini sempat disinggung juga sama ketua tadi. Tanggung jawab seorang pengurus itu tidak hanya tanggung jawab terhadap lembaga saja. Yang paling penting adalah tanggung jawab untuk mengasah diri kita, kemampuan kita, dan juga tanggung jawab yang paling berat adalah tanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, teman-teman pengurus yang hari ini dilantik, tanamkan dalam diri teman-teman, tanamkan dalam sanubari teman-teman bahwa tanggung jawab ini tidak mudah. Tapi walaupun tidak mudah, sebenarnya kalau dijalankan sangat gampang. Yang penting teman-teman mau berproses dalam menjalankan roda organisasi ini. Oleh karena itu, sebelum saya mengambil sumpah untuk seluruh pengurus baru, saya ingin menanyakan keseriusan teman-teman semuanya. Apakah teman-teman calon pengurus PIMNI 2021-2022 siap dilantik pada hari ini? Siap. Saya tanya lagi, apakah benar-benar teman-teman sudah siap dilantik? Siap. Sekali lagi saya tanyakan, apakah teman-teman pengurus siap dilantik? Ya, karena teman-teman sudah menyatakan diri siap. Lalu urus mulai kata kalian tak. Siapa nih? Karena teman-teman sudah menyatakan diri siap, maka ikutilah kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus Forum Intelektual Muda Ancera Yogyakarta dalam Forum PIMNI, Masa Bakti 2021-2022 sesuai dengan struktural dan tugas yang telah diamanahkan. Saya bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja yang dirancang oleh pengurus PIMNI periode 2021-2022 Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, silaturahmi dalam berorganisasi. Saya bersumpah akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Apabila saya melanggar
atau menyimpang dari sumpah yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan sesuai aturan organisasi, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian itu sumpah pengurus atau janji teman-teman pengurus yang akan menjalankan roda organisasi 1 periode ke depan. Saya ingatkan lagi, ini amanah ini sudah sangat berat, maka jalankanlah dengan ikhlas. Selamat menonton Bung Lepas. Mungkin Gus Lepas. telah dilaksanakan sumpah ini, maka teman-teman yang saat ini dilantik telah resmi menjadi pengurus Forum Intelektual Muda Ancera Yogyakarta masa bakti 2001-2022. Semangat ya. Saya ucapkan selamat ya. Lembek selamat. Acara kelima telah kita lalui bersama. Marilah kita memasuki acara keenam, yaitu sambutan Ketua Umum baru FIMNI periode 2021-2022. Kepada Saudara Ardiansyah dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salam serta salawat kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban zaman dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, dan dari zaman kejahilian menuju zaman keislaman seperti Islam yang kita imani saat-saat sekarang ini. Yang saya hormati Bang Jamil selaku pembina Forum Intelektual Muda Ancera Yogyakarta, yang saya hormati senior-senior Forum Intelektual Muda Ancera Yogyakarta, dan yang saya hormati para tamu undangan, dan yang saya hormati ketua-ketua di bawah naungan Kepma, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman pengurus yang telah mensukseskan acara ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Forum Intelektual Muda Ancera Yogyakarta yang dengan tulus dan ikhlas tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun yang telah memilih dan mempercayai saya untuk mengembangkan amanat ini. Dalam hal ini, atas nama ketua baru dan atas nama saya pribadi, saya sangat mengharapkan kerjasama dari para pengurus untuk sama-sama menjalankan amanat ini, karena saya tidak dapat menjalankan amanat ini dengan benar tanpa dukungan dan kerjasama dari kawan-kawan semua. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui ataupun kita ketahui bersama, manusia yang baik adalah manusia yang saling membantu antara sesamanya.
Masya Allah, luar biasa sekali. Siap. Dan harapan saya semoga dalam kepemimpinan saya ini dapat memberikan dampak positif untuk kita semua. Semoga dapat memberikan arah baru, gerakan baru, alam baru untuk menuju dunia yang berkemajuan dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam damai, salam perjuangan, salam intelektual organik, dan sambut salam jaya. Hidup mahasiswa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara ke-6 telah kita lalui bersama. Marilah kita memasuki acara ke-7, yakni doa bersama yang akan dipimpin oleh saudara Afriyadin. Wazir pehet do tilom ilang. Masih jadi membuat itu persiapan untuk doa atau ngaji tadi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali doa ini, mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yughfir majidan. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa doa nah sim ne dong tuh. Itu ini fikir.